Halo semuanya, aku Arif dan selamat datang di Akhirnya bioskop udah dibuka dan akhirnya kita bisa kembali merasakan sensasi nonton film superhero di bioskop. Di video kali ini aku akan mereview film Shang-Chi and the Legend of Ten Rings yang belum lama ini udah rilis di bioskop tanah air. Ini merupakan review tanpa spoiler, jadi buat kalian yang belum nonton film Shang-Chi, jangan khawatir and feel free to watch this video. Film keluaran Marvel Cinematic Universe ini merupakan sebuah original story dari karakter yang bernama Shang-Chi, sosok superhero berdarah Asia Timur. Film ini digaungkan sebagai film MCU pertama yang menjadi Asian representative. Sebagian besar tokoh di sini merupakan orang Cina yang diperankan oleh aktor berdarah Cina juga. Sama sekali tidak ada whitewashing. Bahkan keberadaan orang kulit putih justru menjadi minoritas di sini. Sebelum film ini dirilis, nggak sedikit juga orang yang mengira film ini bakalan flop di pasaran. Entah karena alur ceritanya bakal ngebosenin, atau pemilihan aktor utama yang kurang meyakinkan. Well, guess what? Setelah aku menonton film ini, aku bisa bilang bahwa film ini lebih baik daripada Black Widow. Penataan alurnya lebih rapi, nggak ada plot twist yang dipaksakan, malahan film ini meninggalkan beberapa pertanyaan yang membuat kita tetap excited meskipun film ini udah selesai. Ini juga berarti membuat kita lebih penasaran dengan film-film Marvel yang akan datang. Dengan kata lain, film ini berhasil menjaga kontinuitas film semesta MCU. Keberhasilan film Shang-Chi and the Legend of Ten Rings tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Film ini juga berhasil menjadi jembatan antara genre superhero ala-ala Amerika dengan kultur Cina yang mengangkat unsur tradisi juga bercampur dengan mitologi. Ngomongin soal mitologi, pasti ngomongin CGI juga. Di film ini ada banyak sekali binatang mitologi dan efek-efek pertarungan yang menggunakan banyak sekali CGI. Tapi nggak semuanya terlihat sangat oke. Di beberapa bagian ada beberapa objek yang harusnya bisa lebih dirapikan lagi sehingga bisa terlihat lebih realistis. Kalau soal fighting koreografi udah nggak perlu diragukan lagi. Superhero Asia kalau nggak bisa gelut dengan sangar ya bukan superhero Asia namanya. Dan di film Shang-Chi and the Legend of Ten Rings bukan main, keren banget adegan gelutnya. Selama ini, kalau kita ngomongin film Marvel dengan adegan gelut terbaik, pilihannya kalau nggak Winter Soldier, ya Civil War. Dan dua-duanya itu filmnya Captain America. Tapi setelah film Shang-Chi ini keluar, aku berani jamin bahwa ini adalah film Marvel dengan adegan gelut terbaik. Apalagi mengingat aktor utama si Liu itu ternyata memiliki background bela diri juga. Jadi udah nggak perlu diragukan lagi kualitas gelutnya. Tapi entah mengapa, apakah karena penulisan cerita atau bagaimana, aku merasa ada yang kurang dari performa si Liu dalam memerankan karakter Shang-Chi. Di sini aku merasa karakter Shang-Chi hanya berputar di situ-situ saja dan sama sekali tidak keluar dari zona nyamannya. Ada satu lagi tokoh yang rasanya sangat mubazir banget di sini, yaitu Katie yang diperankan oleh Awkwafina. Bukan salah aktornya, karena kalau soal kemampuan acting, ya Awkwafina ini udah nggak diragukan lagi kemampuannya. Apalagi kalau tokoh yang dia perankan itu bawaannya konyol dan juga lucu. Tapi ya cuma itu aja, buat lucu-lucuan aja. Untuk karakter dengan screen time sebanyak Katie, aku nggak menemukan sesuatu yang berarti bagi dia. Selain ya itu tadi, cuma buat lucu-lucuan aja. Maksudku, apapun yang dilakukan Katie dalam film itu, rasanya bisa digantikan oleh siapa saja. Justru, karakter yang benar-benar mencolok dan benar-benar mencuri perhatianku adalah tokoh Wenwu, ayah dari Shang-Chi. Meskipun dia itu tokoh villain, atau mungkin karena dia itu villain, jadi karakter development-nya paling kerasa. Motivasinya juga lebih jelas. Kalau aku bisa membandingkan, dia ini seperti Eric Killmonger dari film Black Panther. Meskipun keduanya sama-sama karakter villain, tapi bener-bener bisa mencuri perhatian penonton. Mungkin karena terasa lebih relatable. Dan sayangnya, karakter Wenwu ini justru seperti membayang-bayangi karakter dari Shang-Chi itu sendiri. Karakter Wenwu lebih stand out daripada karakter Shang-Chi.
Tapi secara overall, untuk ukuran film pertama Shang-Chi and the Legend of Ten Rings ini, ya bagiku cukup berhasil lah. Apalagi tadi ku katakan film ini jauh lebih baik daripada Black Widow. What? Karena itu, untuk film Shang-Chi and the Legend of Ten Rings ini, aku bakal kasih skor 7 aja ya mungkin. Dan buat kalian semua yang ingin menonton film Shang-Chi, aku sarankan jangan keluar dari gedung bioskop dulu sebelum kalian menyaksikan credit scene. Ya, film ini memang memiliki credit scene dan aku pikir cukup penting juga sih. Karena dari credit scene itu kita bisa tahu bahwa nantinya akan ada sesuatu yang bakal dibahas di project film Marvel ke depan. Dan seperti apa credit scene itu bisa aku bahas di video-video selanjutnya. Mungkin itu dulu review film Shang-Chi and the Legend of Ten Rings dari Disklik kali ini. Di video selanjutnya aku bakal nge-breakdown dan ngebahas credit scene dari film Shang-Chi. Jadi buat kalian semua yang penasaran, jangan lupa untuk subscribe channel kami. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like. Terus kalau misalkan kalian punya saran film-film yang ingin kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar. See you next time!